Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Selamat sore Bu Agung. Sore Pak Apri. Iya, apa kabar nih Bu Agung? Saya sih baik, cuma saya ada satu masalah nih Pak. Oh, eh, ya mohon maaf nih Bu Agung, baru bisa bersua dengan Bu Agung, itu pun dalam pertemuan virtual. Ada masalah apa ya yang mau dibicarakan Bu Agung? Gini nih Pak Apri, saya menemui satu masalah terkait dengan diferensiasi produk dalam proses pembelajaran. Dan menarik nih tentang diferensiasi produk. Seperti apa nih yang jadi undang-undang Ibu? Begini, Pak Apri, saat saya melakukan penilaian, semua siswa memilih menggunakan media yang sama. Padahal saya sudah memberikan kebebasan penggunaan media. Oh, jadi saat penilaian semua siswa Ibu memilih media yang sama, meskipun Ibu sudah memberi kebebasan dalam pemilihan media. Dan Ibu berharap mereka menggunakan media yang beragam. Begitu kan, Bu? Ya, begitulah Pak. Ya, maaf nih Bu, sebelum lanjut, dari pengalaman Ibu ini, ketika mereka menggunakan media yang sama, hasilnya seperti apa ya? Hmm, Selama ini ya Pak, dengan Iya. media yang sama, pencapaian pembelajaran beberapa hasilnya baik sih Pak, dan banyak pula yang kurang baik hasilnya. Itu yang membuat saya kurang puas. Oh, hasil pembelajarannya kurang memuaskan Ibu ya. Nah, menurut Ibu, apa sih pentingnya kebebasan dalam memilih media saat pelaksanaan penilaian? Kalau menurut saya ya, kebebasan dalam pemilihan media saat pelaksanaan penilaian itu penting untuk bisa memaksimalkan potensi murid. Saya khawatir jika media untuk penilaian sama, maka ada murid yang tidak mampu atau tidak tertarik menggunakan media tertentu dan menjadikan dia tidak bisa mengekspresikan jawabannya. Jadi Ibu khawatir nih kalau murid Ibu tuh kurang tertarik dengan media lain atau kurang mampu menggunakannya. Nah, terkait dengan eh, ketertarikan terhadap media ini, Bu, bagaimana tingkat keberagaman penggunaan media penilaian di kelas yang Ibu ajar selama ini? Ya, dalam mengajar saya sudah menggunakan media yang beragam sih, Pak. Eh, Mulai dari media gambar, infografis, penggunaan PowerPoint, Canva, audio, rekaman video, Hmm. praktek, ya bahkan praktek langsung di kelas agar mereka tertarik dan berharap akan memilih media yang berbeda dengan teman lainnya. Begitu, Pak. Hmm, Keren juga nih Bu. Saya dan guru-guru lain bisa belajar nih dari cara Ibu mengajar dengan menggunakan beragam media. Nah, em, bagaimana dengan gaya belajar yang disukai murid Ibu selama ini? Sebelumnya saya sudah memetakan preferensi gaya belajar murid saya, Pak. Mereka memiliki gaya belajar yang beragam. Ada yang menyukai dengan gambar, ada yang lebih suka penjelasan dari guru, dan ada juga yang suka praktik. Hmm, Nah, bagaimana dengan daya tarik atau minat murid terkait dengan media-media yang Ibu contohkan tersebut? Jika dihubungkan dengan gaya belajar mereka. Yang saya lihat
mereka lebih tertarik ke praktikum kecil. Walaupun gaya belajarnya auditori dan visual, ya mungkin karena selama ini mereka belajar di rumah ya Pak, dengan metode daring. Jadi metode praktikum jarang dilakukan. Oh, iya juga ya, Bu. Selama ini kan mereka daring. Jika begitu, eh, saat mereka melihat praktik, mereka akan lebih tertarik ke situ. Selain menunjukkan media pembelajaran yang beragam, apa yang akan Ibu lakukan untuk merangsang minat murid menggunakan media tersebut? Saya akan memetakan kemampuan murid saya dalam menggunakan media lain dengan menghubungi guru TIK atau guru kesenian atau juga guru bahasa Indonesia untuk mengetahui tingkat kemampuan murid dalam menggunakan media elektronik, gambar, ataupun kemampuan dalam mendeskripsikan sesuatu. Ide bagus nih, Bu. Ibu petakan dulu kemampuan anak terhadap penggunaan media dengan berkolaborasi bersama guru lain. Nah, kira-kira adakah cara lain yang bisa Ibu terapkan untuk mengetahui potensi atau preferensi anak dalam memilih media? Eh, ada sih Pak, saya akan mencobakannya terlebih dahulu pada penilaian formatif sebelum melakukan penilaian sumatif. Ya, menarik nih, Bu. Jadi, Ibu akan memetakan preferensi dan kemampuan murid Ibu terlebih dahulu. Setelah itu, Ibu akan melakukan uji coba pada penilaian formatif. Nah, betul Pak. Apa yang Ibu rencanakan tadi sudah baik. Ibu sudah mulai memberi contoh media ajar dengan beragam bentuk, kemudian sudah memetakan potensi anak, dan mencobakan pada penilaian formatif. Adakah alternatif lain yang akan Ibu lakukan untuk memaksimalkan rencana Ibu? Ada sih Pak, menunjukkan contoh bahwa pengerjaan penilaian sumatif ini bisa dilakukan dengan media gambar seperti ini. Sambil saya tunjukkan media gambar, media PowerPoint, sambil saya tunjukkan media PowerPoint-nya, media rekaman video, sambil saya tunjukkan media video. Bagus nggak Pak? Iya, Bu. Ibu bisa terapkan itu pada kelas yang Ibu ajar. Akan sangat baik jika Ibu bisa mengkolaborasikan semua rencana Ibu itu. Nah, kapan nih Ibu mau menghubungi guru TIK, guru kesenian, juga guru yang lain untuk melakukan pemetaan preferensi dan mengetahui kemampuan murid Ibu? Eh, Setelah saya data waktu beliau tidak mengajar, saya akan segera hubungi mereka. Besok akan saya data jam mengajarnya. Dan mungkin setelah itu saya akan buat janji untuk ketemu. Setelah itu saya akan coba melakukan penilaian formatif dengan membebaskan pemilihan media, dengan memberi contoh beberapa media yang bisa digunakan untuk mengerjakan tagihannya. Baik, kalau begitu saya akan bertemu Ibu di akhir minggu ya, untuk mengetahui perkembangan atas permasalahan ini. Dan semoga saat itu Ibu sudah mendapat solusi yang terbaik ya, Bu. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya berharap anak-anak itu bisa menunjukkan kemampuannya secara maksimal dengan media yang beragam. Pasti bisa, Bu. Perencanaan yang Ibu susun itu sudah bagus dan siap untuk dieksekusi. Sungkaran nanti akan terwujud semua harapan Ibu itu. Oke deh, Bu. Nanti kita akan bertemu lagi di akhir minggu, di hari Jumat ya, Bu. Jumat depan. Nggih Pak, sampai jumpa ya Jumat depan Pak. Oke, Ibu. Terima kasih ya, Ibu. Sudah Terima kasih bersedia Pak, bersama-sama. Ya, sudah sama-sama, mempercayakan ini pada saya. Terima kasih. sama-sama Pak.
Nah, boleh di-share nggak gimana perasaannya Bu Agung dalam sesi coaching yang tadi kita lakukan? Hmm, kalau saya sih nyaman-nyaman aja. Perasaannya nyaman. Hmm, nyaman gitu karena eh kita udah kenal lama. Ah, Pembicaraannya santai, mm-mm, ya kan? Coaching juga di sekolah itu kan antar teman juga biasanya juga kenal lama kan. iya. Kita yang kita ajak atau kita kayak mintain saran gitu kan. Kayak sesi curhat itu yang kita percaya bisa memberikan bantuan kan itu pastinya pertama. Dan nyaman ya diajak